A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa la alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma. Sebelumnya saya sampaikan salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kelihatan, soalnya kelihatan karena apa jawabannya lemas, udah hari-hari dan tinggal beberapa hari lagi gitu. Aduh, jangan lemas, ayo. dari mana nih? Ulul Albab. Oh, Ulul Albab itu di mana ya? Sadaqling. Oh, alhamdulillah. Memang saya orang gunung, jadi saya nggak pernah ke kota, ternyata di Sadaqling ya Ulul Albab. Alhamdulillah, Ulul Albab. Tahu artinya Ulul Albab apa? Orang yang berpikir. Alhamdulillah, orang yang berpikir. Ulul Albab. Ulul itu kata-kata jamak ya. Ulul itu. Albab itu dari Albab artinya intisari, orang-orang ya yang menjalani kehidupannya dengan mengambil intisari kehidupan. Wah, subhanallah, Allah itu. Makanya disebut orang-orang yang berpikir. Tapi lebih dahsyatnya dari Allah itu adalah bahwa mereka ini itu adalah orang yang mengambil intisari kehidupan. Bagaimana intisari kehidupan? Nih, kalau ada jeruk, ya, kalau ada jeruk atau apa pepaya itu kan ada buahnya, ya, ada bijinya, ada kulitnya, ada seratnya, betul nggak? Yang mau apa ya? Mau dimakan apa ya? Buahnya kan, dagingnya, betul nggak? Daging buahnya, nah itu intisari. Betul nggak? Nah, orang-orang ulama itu adalah orang-orang yang tidak mau membuang waktu. Satu contohnya itu, betul nggak? Karena di dalam kehidupan dia ingin mengambil intisari dari kehidupan. Wah, ini sudah betul belum di Ulul Albab di sini semuanya, ya? Iya, orang yang nggak pernah lawo, artinya nggak pernah apa namanya sia-sia. Misalnya begini, ada orang di dalam saum, dia aja lapar, aja tuh waktu dipakai cuma lapar doang. Artinya apa? Artinya sebetulnya waktu yang Allah berikan itu banyak yang dia bisa gunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat daripada sekedar betul dia nongkrong aja, apa kalau bahasa nama cinateng gitu ya, cinaneng itu dia gitu. Jangan ya. Sekarang saya mau tanya, siapa orang yang menurut ini ya, yang hijabnya ini nih warna apa, ungu nih? Ayo jangan lihat ke belakang, ini ungu nih. Coba siapa orang yang paling cerdas? Siapa namanya? Ya? Imadian, awas apa enggak? Siapa orang yang paling cerdas? Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Rasulullah dikasih waktu sama Allah berapa jam sehari? 24 jam. Kita punya waktu berapa lama? 24 jam sama tuh. Ayo. Ya. Sekarang siapa yang orang Indonesia yang dianggap hebat? Ayo, siapa itu yang pakai baju coklat? Itu yang keren kamu. Iya itu. Silakan yang paling depan. Siapa orang Indonesia yang dianggap paling hebat? Siapa? Abu Rizal Bakri. Waduh, subhanallah. Berapa waktunya Pak Abu Rizal Bakri? 24 jam sehari. Benar nggak? Ini yang pakai pensil nih. Siapa orang yang paling jahat? Coba. Siapa?
sebelahnya nih yang berusaha Bakri kesininya udah politik semua nih jadi terus tampunan apa koruptor gitu ya. Ini siaran ditonton sama seluruh dunia nih on air di televisinet.com, di IHQ TV juga. Dia punya waktunya berapa lama? 24 jam sama. Jadi kalau kita lihat semua orang waktunya sama 24 jam. Dikasih modal sama Allah. Untuk apa 24 jam itu? Untuk digunakan sebaik-baiknya sebagai modal kita kembali ke kemana? Nah ini dia 24 jam itu untuk apa sih? Untuk supaya modal kita sukses, betul nggak? Nah sukses itu adalah sukses dunia dan sukses akhirat, betul. Jadi kita punya modal yang sama semua, tinggal bagaimana mengisinya. Mau nggak kita mengisi dengan cara-cara ulul albab, yang artinya mengambil intisari dari kehidupan itu semua. Nah intisarinya apa? Intisarinya adalah ketika kehidupan ini bergulir, tahu nggak? Sebetulnya ibadah, sebetulnya di dalam surat Al-Zariyat ayat 56 Allah menginginkan kita agar supaya untuk apa? Diciptakan untuk supaya beribadah. Siapa yang hafal ayatnya? Hafal semua? Semua hafal? Oke. Yuk kita bacain sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna alhamdulillah, sadaqallahul adzim. Ini beda nih, mulai albabnya udah mulai kelihatan ya. Pertama hafal, yang kedua artinya apa? Satu orang aja, satu orang. Ayo, ini, ayo berdiri, silakan. Iya, nggak apa-apa. Artinya nah ini pakai mic tuh, kata masuk kita seluruh dunia nonton ini, betul ya, silakan. Tidak semata-mata Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Betul. Alhamdulillah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Jin dan manusia. Kenapa yang disebut jin dulu baru manusia? Karena yang pertama diciptakan Allah jin. Ayat apa lagi yang menyatakan jin dulu baru manusia? Ayo. Waswasi fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ya kan? Banyak semua. Jin dulu dinyatakan Allah baru manusia. Karena jin 80.000 tahun lebih dulu diciptakan sebelum manusia. Jin berada dalam ketaatannya kepada Allah selama 80.000 tahun kecuali ketika manusia diciptakan. Kenapa? Jin gak mau taat ketika manusia diciptakan. Kenapa? Mereka tidak mau menyembah atau bersujud, bukan menyembah Allah. Mereka tidak mau bersujud di hadapan Nabi Adam, padahal itu adalah perintah Allah. Ya. Kenapa dia tidak mau bersujud di hadapan Nabi Adam? Karena iblis, jin merasa lebih baik dari manusia. Nah, sekarang saya mau tanya begini. Jin merasa lebih baik. Dia mempunyai sifat yang ujub. Apa artinya ujub? Sombong. Ujub itu takjub kepada dirinya sendiri. Dia sombong. Dia takjub. Saya hebat begini. Ada orang yang di sini yang sudah mulai merasakan, saya ini kayaknya hebat begini. Udah belum? Kalau udah, ini ada tanda-tandanya di sifat ujub itu. Ketika seseorang merasa lebih baik dari yang lain, ya, kita harus istighfar. Kenapa? Karena di situ boleh jadi itu bedak-bedak kecil yang membuat kita nanti akan bisa masuk ke dalam kesombongan. Kayak misalnya
Saya mah lebih soleh tuh sama dia. Kenapa? Saya mah lebih banyak taklimnya daripada dia. Nah, itu udah mulai kan? Ya, merasa lebih baik dari yang lain. Padahal apa? Padahal seharusnya setiap hari kita memperbaiki diri, setiap hari menjadi manusia yang lebih baik. Begitu. Itu pertama. Yang kedua, kenapa ketika jin atau pemimpin waktu dulu itu adalah iblis melakukan kesalahan masuk ke dalam neraka, sementara Nabi Adam pun melakukan kesalahan, betul nggak? Tetapi kenapa Nabi Adam tidak dimasukkan ke dalam neraka? Kenapa? Bedanya apa? Coba ada yang bisa jawab? Ayo, ujung tangan. Kenapa kalau iblis ketika melakukan kesalahan masuk neraka, kalau Nabi Adam ketika melakukan kesalahan tidak masuk neraka, tetapi Nabi Adam dikemudikan sama Allah, ya kan? Diturunkan dari surga ke bumi. Kenapa ini Allah pilih kasih atau apa sebabnya? Ayo, bisa jawab? Ayo jawab. Ini ada door prize-nya ini teh. Apa? Ada CD Nasid Ihaki mau? Itu yang nyanyinya dari Java Jive, Rida Sita Dewi RSD itu yang nyanyinya tuh. Rida, ada Baron. Ada mau jawab kalau udah ada hadiah mah tuh, alhamdulillah. Maka siapa namanya? Roza, alhamdulillah. Karena Nabi Adam setelah mempunyai kesalahan ia bertobat, tapi iblis tidak bertobat. Wah, gimana tobatnya Nabi Adam? Gimana? Dengan berpuasa. Alhamdulillah. Ada satu doa yang sangat terkenal yang diucapkan oleh Nabi Adam. Robbana atina fid dunya Gak apa-apa. Robbana bisana fa'ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu baru tepat. Alhamdulillah. Ya, itu boleh ditepuk tanganin, boleh. Alhamdulillah. Ayo, ya silakan kasih aja langsung CD-nya. Nah, itu CD-nya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Jadi begini, tepat sekali. Ini benar-benar nih model album lah ini, ya, model albumnya seru nih kalau sama model album. Semua pertanyaan pasti bisa dijawab. Kalau disediain hadiah buah gunung juga habis gitu ya. Buat ini juga dijawab semua, tidak ada yang nggak bisa. Jadi begini. Bedanya adalah tepat sekali itu ketika iblis ditegur oleh Allah, ya. Karena apa? Karena tidak mau bersujud pada Nabi Adam, kemudian iblis merasa lebih baik, kemudian iblis dimasukkan ke dalam neraka. Iblis menjawab kepada Allah, wahai Allah, tangguhkan barang sejenak. Tangguhkan. Artinya apa? Artinya ada dendam yang sangat besar di dalam iblis, sampai akhirnya fokusnya dia bukan untuk lagi menyelamatkan dirinya, tetapi fokusnya adalah langsung ingin menjatuhkan seseorang yang dianggap menurut dia memasukkan dia ke dalam neraka. Siapa orangnya? Nabi Adam. Makanya yang namanya iblis ingin memasukkan Nabi Adam beserta seluruh anak cucunya untuk masuk dalam neraka. Karena dendam, karena dia berpikir bahwa saya masuk ke dalam neraka karena Nabi Adam. Tadinya juga saya orang yang taat, kan begitu, makhluk yang taat tadinya 80.000 tahun, betul gak? Beda sama Nabi Adam. Makanya Nabi Adam mengajarkan akhlak kepada kita, akhlak yang mulia. Apa? Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya apa? Ayo artinya, Rabbana, ya Tuhanku, ya Allah, ya Rabb, apa? Aku, apa katanya? Zalamna anfusana, aku telah zalim terhadap diriku sendiri, zalim terhadap diriku sendiri. Ini kata-kata yang mesti digaris bawahi. Kita tahu semua ceritanya bahwa Nabi Adam melakukan kesalahan dengan memakan buah boleh. Padahal mendekatnya saja tidak boleh. Ini memakan. Kita semua tahu bahwa siapa yang membuat Nabi Adam makan buah boleh. Memprovokasinya adalah iblis, itu enggak? Nah, tapi pernahkah
Apakah Nabi Adam bilang, ya Allah, karena iblis itulah aku makan buah ini? Begitu nggak? Enggak, tapi Nabi Adam bilang, Rabbana zalamna anfusana. Betul nggak? Ya Allah, aku zalim terhadap diriku sendiri. Nabi Adam nggak nyalahin iblisnya, padahal jelas-jelas iblis yang salah. Tapi Nabi Adam nggak mau nyalahin iblis. Karena apa? Karena Nabi Adam tahu betul bahwa kalau dia tidak mendengar iblis pun dia tidak akan melakukan kesalahan. Karenanya dia betul-betul merasa betul-betul bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Rabbana zalamna anfusana, langsung begitu, ya Allah, ya Rabb, aku zalim terhadap diriku sendiri. Dan kalau engkau tidak mengampuni itu, dan taghfir lana, ya kan, maka aku akan menjadi orang yang betul-betul rugi. Gitu. Jadi perbedaan akhlak iblis dengan akhlak Nabi Adam, dengan akhlak kita manusia, itu terlihat jelas ketika melakukan kesalahan. Nah, tinggal bagaimana nih kita? Nah, ya, tinggal kita muhasabah, lihat kita sendiri gimana kita. Kalau kita melakukan kesalahan, misalnya ini lagi di panti ada yang salah, kamu rusak, kenapa kamu? Oh, bukan saya ini, si Ahmad di belakang. Nah, itu ya, lain, ya. Ini nih, muncul yang lain mulai itu. Itu bagaimana nih? Kita tinggal lihat bagaimana akhlak kita. Kita lihat apakah kita merasa lebih baik dari yang lain. Saya nih sepak kaset kalau dipangkat sama dia, terus lihat, wah saya sepak kaset banget. Udah nggak ada lawan, wah jalan pede habis tuh. Ya, itu ciri-ciri nanti ujub itu sebelah situ, mengagumi dirinya sendiri, mengagumi apa yang dia punyai. Mulai, makanya kalau orang yang sombong Pak, yang ujub ya, dia merasa besar, mau jalan juga melihat pintu kelihatannya pintunya kurang besar. Wah, ini terlalu kecil nih pintunya, coba bikin yang lebih besar. Oh, saya mau masuk. Itu perbedaan. Jadi perbedaan yang paling hakiki adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita harus segera memohon ampunan, begitu. Nah, coba kita lihat di dalam saum Ramadan, kita dilatih untuk apa? Kita dilatih untuk salah satunya berlatih untuk menyadari kesalahan dan memohon ampunan, bukan hanya kepada Allah hablumullah, tetapi juga menggugurkan dosa-dosa hablum minas. Ya kan? Di dalam Ramadan disadarkan kita bahwa kita tuh manusia, kita banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan, baik yang kita sengaja maupun yang kita tidak sengaja. Karenanya ketika kita diajarkan, ini nih, kemarin itikaf di mana nih? Pada itikaf di mana? Di masjid ya, di Sarakeling itu dekatnya masjid apa? Al-Mujahidin. Oh, yang di ya, samain masjid yang di itu ya, Sarakeling, Lodaya itu ya kan? Bukan. Itu sama, beda ya. Nah, yang penting begini, kita diajarkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak doa ketika Lailatul Qadar itu, Allahumma afu wa tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma afu karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kenapa kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk terus berulang-ulang mengucapkan doa itu? Karena sebetulnya kita ini manusia seringkali melakukan banyak kesalahan-kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak, dan kita ingin menggugurkannya. Dosa-dosa ini digugurkan dengan menggugurkan dosa-dosa Allah, dengan memperbanyak ibadah-ibadah kita kepada Allah. Ya, khusyuk. Apalagi 10 hari ini iktikaf, kita khusyuk untuk meninggalkan sedikit urusan-urusan dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Khusyuk. Begitu. Tapi apakah kita layak mendapat ampunan Allah kalau misalnya kita juga tidak mau memaafkan kesalahan-kesalahan teman atau sesama kita? Ini yang menjadi kuncinya.
Bayangkan kita memohon ampunan kepada Allah, ya Allah, Allahumma afu tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah. Terus kita memohon ampunan kepada Allah. Tetapi terus kemudian kita masih mendendam, masih menyimpan rasa kesal kepada teman-teman, kepada saudara, kepada wah, pantas nggak kira-kira kita diberikan ampunan sama Allah? Coba, pantas nggak? Nah, makanya di dalam bulan Ramadan ini, kenapa ini disebut juga dengan bulan silaturahim? Ya kan, bulan silaturahim. Karena apa? Karena di bulan ini pun kita itu sama Allah terus dibuat untuk menggugurkan dosa-dosa hablum minan nas. Ya kan? Kita disilaturahimkan terus sama Allah. Iya. Yang tadinya keluarga jangan makan sama-sama, jadi sahur sama Allah. Ya kan? Disahurkan sama Allah, jadi makan sama-sama. Karena ada peraturan kita harus sahur kan? Kalau sahur berkahnya di sahur. Ayo sahur sama-sama. Jadi silaturahim. Kemudian kita iktikaf ya, kemarin ketemu sama tetangga, tarawih ketemu, buka bersama, ini kita jadi silaturahim. Betul nggak? Ya kan? Nah, dengan begini insya Allah kita banyak bertemu orang, banyak kita akan merasakan apa-apa yang dirasakan sama orang-orang yang lain. Dan disinilah sebetulnya silaturahim. Disinilah sebetulnya kita bisa menggugurkan dosa-dosa kita sesama. Karena kalau tidak kita gugurkan, sayang, momennya sayang. Kapan lagi kita ketemu? Jarang-jarang kita ketemu. Kan ada orang yang kalau misalnya melakukan kesalahan kan gengsi ya, benar nggak? Jadi saya mau ke rumahnya dia, gengsi dia dulu atau ya ke rumah saya, kan saya pejabatnya, wah misalnya gitu. Kan saya ketua RT-nya, dia dulu dong, kan saya ketua kelasnya. Ayo. Padahal kita juga seringkali merasa bahwa benar kita juga salah. Dia salah, tapi kita juga salah. Tapi karena gengsi itu, jadi kita nggak ketemu. Tetapi di bulan Ramadan, insya Allah tuh sesama tetangga, sesama saudara jadi ketemu. Karena apa? Karena tarawih tadi, ya kan? Karena iktikaf, nanti puncak silaturahimnya sholat id, ya kan? Lebaranan kita. Nah disitulah tempat kita menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi jangan sampai waktu-waktu tadi tidak dipergunakan. Kembali ke 24 jam modal kita, modal yang sama satu hari. Apalagi tadi dibuka dengan bahasan ulil albab, kita harus mengambil intisari. Jadi ketika saum, intisarinya yang kita ambil saum. Apa intisari dari saum itu? Menahan, mengendalikan nafsu. Ini kita sudah sampai ke hari ke 28, ada yang 20 ini ya, berbeda tergantung dari kapan sampai Ramadan. Tapi sudah sampai hari detik-detik terakhir ini. Oh, hari-hari terakhir maksudnya. Apa yang sudah kita peroleh? Coba kita sedikit merasakan apa yang sudah kita ambil dari Ramadan ini, dari hari ke hari ini apa? Apa yang sudah lebih baik kira-kira dari kita dari sebelum masuk Ramadan? Kira-kira apa? Apakah bacaan Quran kita lebih baik di bulan ini? Apakah saya sekarang lebih sering melakukan tahajud ya, karena tarawih yang tidak bolong-bolong? Apa yang lebih baik lagi? Saya bersedekah misalnya, saya lebih memperhatikan teman-teman, kalau kesulitan saya langsung membantu, atau apa yang lebih baik yang diambil dari bulan Ramadan ini? Karena kalau bulan Ramadan ini berlalu begitu saja dan kita juga tidak merasa lebih baik, jangankan satu bulan Ramadan, satu hari pun terlewati tanpa kita mengambil intisari kebaikannya, sayang sekali. Itu modal kita 24 jam. Bayangkan 24 jam. Kalau 24 jam ini tidak bernilai ibadah, mau kapan lagi kita beribadahnya? Mau di mana lagi kita beribadah? Kalau 24 jam yang telah dikasih oleh Allah kepada kita tidak dilakukan oleh ibadah.
Karenanya sayang sekali. Sayang sekali apalagi ketika 24 jam yang Allah berikan itu plus berkali-kali lipat bonus di bulan Ramadan ini. Berkali-kali lipat bonus di bulan Ramadan. Bayangkan amalan sunnah menjadi amalan yang wajib di bulan Ramadan, hanya di bulan Ramadan. Amalan sunnah menjadi pahala wajib. Amalan wajib pahalanya berlipat-lipat ganda. Belum lagi satu malam yang lebih baik, lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Banyak orang memahami Lailatul Qadar malam 27, ya, malam 10 malam yang ganjil. Ada juga yang memahami 25, 27, 29. Ada yang memahaminya seperti itu. Tapi kita juga bingung ya, kalau satu Ramadannya saya sama yang lain berbeda, kapan ganjilnya juga kita bingung ya kan. Yang waktu itu berangkat tanggal berapa? 9. Sekarang mungkin ganjil ya. Kalau yang tanggal 10 nanti ganjil. Nah ini jadi setiap hari ganjil sudah, jadinya gampang kan ya. Beres, kita fokus aja terus. Iktikaf, fokus memperbanyak, mendekatkan diri kepada Allah setiap malam. Perbanyak doa-doa itu tadi, Allahumma afu tuhibbul afwa fa'fu anna, itu perbanyak terus. Ya, muhasabah gitu. Insyaallah. Sayang ini 24 jam. Karenanya bagaimana sebetulnya untuk merubah 24 jam, mentransformasi menjadi nilai ibadah, kita harus mengkaitkannya dengan zikir. Zikir. Tapi Pak Ustadz, gimana 24 jam zikir? Apa nggak tidur? Apa nggak kerja? Saya juga nanti gimana kalau zikir terus? Nah ini pemahaman zikirnya yang kita harus perbaiki dulu nih. Zikir dibagi dari 4 tingkatan, ya kan, oleh para ulama. Pertama adalah zikir lisan, yang kedua adalah zikir akal, yang ketiga zikir qalbu, yang keempat adalah zikir amal. Zikir itu mengingat Allah sebetulnya secara bahasa lugawi terambil dari kata zakaro. Zakaro yang artinya menghadirkan sesuatu ke dalam benak. Begitu, zakar. Zikrullah adalah menghadirkan Allah ke dalam benak, mengingat Allah. Zikrullah. Karenanya ketika para ulama membedah zikir tersebut, zikir lisan adalah zikir yang sebetulnya secara lisan kita mengucapkan dan membuat suasana agar supaya suasananya terbentuk dan kita bisa berzikir, meningkatkan juga zikir akal. Nah, misalnya ibu bingung ya, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Kalau kita begitu, semakin lama semakin suasana atmosfernya terbentuk, betul kan? Apalagi kalau sama-sama, ya kan? Coba kalau sama-sama ya, saya pengen tahu nih. Kita sama-sama ikutin saya. Subhanallah. Ayo. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Lagi. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la Wallahu akbar. Baru sedikit aja udah mulai kerasa, betul? Kalau kita terus saja, itu zikir lisan itu membentuk suasana yang tadinya kita masih kemana-mana akan mengikat akal. Karena apa? Karena kalau kita astagfirullahaladzim, sebetulnya pikiran kita masih bisa di mana-mana, betul nggak? Sholat saja, Allahu akbar. Kemudian kita Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kunci mobil mana tadi? Benar nggak? Ya kan? Iya kan yang kedua, iya kan asma'in, ada jemuran baru diangkat. Ibu-ibu urusannya gitu kan? Tiba-tiba lagi ini, astagfirullah. Ini rakaat keberapa ini tuh? Belum lagi kalau lagi sholat tiba-tiba, nah ini anak-anak muda lagi sholat begini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi si itu tim bisa jawab, nggak suka banget. Tadi padahal saya tuh jadi curhat di situ, benar nggak? Padahal lagi baca surat
Ya, benar kan? Nah, gimana kalau begitu? Artinya lisannya dia berzikir, tapi akalnya enggak. Iya, masih mikir ini, masih mikir. Makanya yang namanya zikir dipecat sama ulama. Makanya dengan kita lisan berzikir supaya akal mengikat, supaya ayo jangan mikir apa-apa lagi, ayo berzikir terus, hadirkan Allah. Nah, sudah begitu barulah secara qalbu ini kita merasakan baru kerasa, ya kan? Biasanya kalau misalnya udah susah, kita lagi susah, lagi curhat, lagi nangis-nangis kan, aduh kerasa tuh Allah dekat, aduh ya Allah ampuni saya. Tapi bagian lagi seneng ya susah gitu. Nah ini makanya itulah yang kemudian zikir qalbu. Kalau lisan sudah berzikir, akalnya sudah diikat oleh zikir, qalbunya berzikir, insya Allah amalnya juga amal zikir. Jadi ketika dia melakukan sesuatu itu karena Allah lillahi ta'ala. Itu maksudnya zikir Allah. Begitu. Makanya kalau kita lihat barulah kita mengerti. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih as-shalah. Baru kita ingat, oh, pantesan kata Allah begitu suratnya. Betul enggak? Beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Loh, mensucikan jiwa itu gimana ya Allah? Orang-orang yang mengingat Allah wa dzakara isma rabbih as-shalah. Kemudian berdoa, salat. Jadi orang yang banyak berdoa, mengingat Allah, berdoa, mengingat Allah, berdoa, mengingat Allah, berdoa, itu mensucikan. Proses pensucian ini tazkiyatun nafs salah satunya. Iya, coba. Kalau sudah begitu artinya baru kita paham. Oh, zikir itu bukan hanya sholat, zikir itu bukan hanya ketika subhanallah saja, bukan. Tapi 24 jam bisa zikir, bisa. Insya Allah. Kenapa? Ketika kita berjalan ada yang serempet, astagfirullahaladzim, zikir. Ya, saya nggak mau seperti itu ya Allah. Takut zalim, fikir langsung berdoa kan? Saya nggak mau seperti itu ya Allah. Mudah-mudahan orang itu nggak tisul gitu ya, cepat-cepat mepet-mepet gitu kan? Doa jadinya, mensucikan jiwa, ya kan? Di jalanan, lagi setir, lagi naik motor, semua bisa zikir artinya. Lagi kerja, zikir. Semua dalam segala hal dia bisa berzikir. Itu dia. Kalau sudah itu, masuklah dia kepada proses pensucian jiwa. Kalau jiwanya sudah suci, nah ini dia bisa lebih peka, lebih sensitif, ngerasain temennya, ngerasain ini. Nah kalau sudah begitu, enak, akhlaknya akan tertuntun, insya Allah. Dia tidak akan mengambil hak orang lain karena di sininya dia bisa merasakan. Karena bersih, kalau nggak bersih sulit, nggak bisa dia rasain. Iya. Walaupun salah satunya saum ini kita bisa merasakan. Oh, ketika kita lapar begini, orang-orang yang lapar begini rasanya. Orang-orang yang lapar karena betul-betul tidak ada pilihan. Kalau kita lapar karena kita lagi saum. Tapi ada orang yang lapar yang tidak ada pilihan, dia harus lapar setiap hari. Karena apa? Karena dia fakir. Kita bisa merasakan yang akhirnya kita ingin berbagi. Kita hanya bisa berbagi kalau kita merasakan. Kalau kita nggak bisa merasakan, berbaginya susah, sulit. Karenanya ini anak-anak, sukses itu sebetulnya kalau saya bilang itu bagaimana bukan banyaknya kita dapatkan sesuatu, tetapi banyaknya kita berikan sesuatu. Itulah sukses. Achievement itu, goals sukses kita itu adalah ketika berapa banyak yang kamu sudah berikan, bukan berapa banyak yang kamu sudah dapatkan. Itu sukses. Berapa banyak yang sudah kita berikan? Karena apa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Itulah sabda Rasulullah SAW. Sebaik-baiknya orang adalah yang paling bermanfaat untuk orang yang lainnya. Berarti kan bukan mengambil, tetapi berapa banyak yang bisa kita sebarkan manfaatnya, berapa banyak yang bisa kita kasih. Dengan begitu, untuk menjadi orang yang terbaik, kita harus memberikan.
apa yang kita punya. Apa yang kita punya? Nah, ada orang-orang yang dilebihkan oleh Allah hartanya. Berikan, jadikan itu manfaat. Jadikan harta itu kendaraan menuju surga. Jadikan itu advantage, keuntungan kita, kemudahan kita untuk masuk surga. Kenapa? Hartanya banyak. Contoh sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, beliau itu pernah satu saat di Madinah, orang-orang gelisah, panik. Kenapa? Karena mereka melihat udara mengepul, pasir mengepul, debu tinggi sekali, seakan-akan ada badai. Mereka gelisah, semua bersiap-siap menyambut badai tersebut. Badai buruk. Ternyata bukan badai, ternyata kabilah dari Abdurrahman bin Auf berbondong-bondong, ratusan unta datang ke Madinah. Kalau kita sekarang mungkin kayak truk tronton gitu, wow, truk tronton, bus. Sampai ke Madinah, semua orang menyambut. Kemudian turunlah yang namanya sahabat Abdurrahman bin Auf dan menyatakan kepada penduduk Madinah, wahai penduduk Madinah, ambil apa yang kau suka dan tinggalkan apa yang tidak kau suka. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada nggak tuh pengusaha kayak begitu sekarang? Bayangkan, datang masuk kota dengan barang-barang yang penuh, makanan yang penuh, kemudian ngomong sama penduduk kota, ambil apa yang kau suka dan tinggalkan apa yang kau tidak suka. Bayangkan. Itu Abdurrahman bin Auf. Mudah-mudahan ini semua dari Abdurrahman bin Auf. Orang kaya yang betul-betul mengerti betul bagaimana menggunakan kekayaannya untuk kendaraan ke surga, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau ada orang yang diberikan ilmu, dia tebarkan ilmunya. Ada orang yang diberikan keahlian-keahlian yang lain, mereka lakukan semua. Saya teringat ada 4 perkara menurut Rasulullah SAW. Ada 4 perkara yang bisa membuat tegaknya dunia. Dunia akan tegak bila ada 4 perkara. Apa perkara itu? Bi'adlil umara, kata Rasulullah SAW. Dengan adilnya para pemimpin, dunia bisa tegak. Barusan. Karena itu kita sebagai pemimpin yang diamanahi, ra'in dan ra'iyah ini, kita yang diamanahi, yang diberikan amanah, itu semua harus adil. Yang kedua, bi'ilmil ulama, dengan ilmunya ulama yang menuntun, ilmunya ulama, mana yang hak, mana yang batil, itu ulama yang menuntun. Yang ketiga, bisa qawatil agniya, dermawannya para orang kaya. Iya, dengan kedermawanan orang-orang kaya, insya Allah dunia bisa tegak. Tetapi semua harus bersama-sama. Ternyata yang keempat inilah yang sangat menarik, yang tidak diperhitungkan oleh semua orang. Yang keempat adalah bidu'ayil fuqara, doanya orang-orang yang sengsara. Bayangkan. Jadi sebetulnya kalau saya lihat, siapa yang membutuhkan orang-orang yang fakir, itu adalah orang-orang yang kaya. Bukan sebaliknya. Orang-orang fakir sebetulnya dia tidak terlalu membutuhkan orang-orang yang kaya. Tetapi orang-orang yang kaya dia membutuhkan betul orang-orang yang fakir. Ini sebetulnya yang seringkali kita lupa. Kenapa? Karena Allah sesungguhnya memberikan rezeki, mengalirkan dari orang-orang yang kaya tersebut kepada orang-orang fakir. Jadi salah satu ulama pernah menyatakan bahwa orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir itu orang-orang yang disayang sama Allah. Kalau orang-orang kaya itu apa? Itu wali-wali Allah yang ngatur ini. Gitu. Subhanallah ya. Asik sekali kalau misalnya bayangkan
Bayangkan kalau misalnya kita dialirkan oleh Allah harta yang kemudian kita juga amanah di dalam mengelolanya, kita kemudian berikan, jadikan semua menjadi manfaat. Nah itulah, dengan begitu 24 jam insya Allah akan menjadi nilai ibadah. Kalau bukan dengan begitu 24 jam kita akan berlalu saja. Bulan Ramadan akan berlalu kalau misalnya kita tidak isi ya bulan Ramadan dengan tadarus, dengan i'tikaf, dengan membaca Al-Quran, dengan berbuat baik sedekah, dengan mengikuti taklim, dengan lain-lain. Bulan Ramadan seakan-akan lewat begitu saja, sementara jamuan di bulan Ramadan itu sangat dahsyat. Sayang. Nah, sebelum kita sampai ke berbuka, waktu berbuka, di sini ada multimedia. Adik-adik mau tahu yang mana? Mau lihat sains tentang terjadinya kiamat bisa. Mau lihat apa? Sakaratul maut kemarin sudah kita putar. Hisab, alam barzah, alam rahim, kematian. Kita lihat ini, ya, kiamat. Oke? Mau tahu tentang kiamat? Mau sekarang kiamat? Jangan, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kiamat para ulama membagi jadi 3, kiamat sugro, kiamat wusta, dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu kiamat kecil kata ulama. Kematian bagi kita semua itu sudah kiamat. Kematian dirinya sendiri sudah kiamat. Kiamat wusta adalah kiamat kehancuran satu kaum. Misalnya tsunami, itu kiamat wusta, kiamat pertengahan. Yang kita bahas sekarang adalah kiamat kubro, kehancuran total jagat raya. Nah, saya kemas di sini dengan pemahaman sains. Kita lihat nih. Kita harus memahaminya dulu dengan bagaimana permulaan langit dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Nah, jadi di sini dinyatakan bahwa sesungguhnya Allah telah menjelaskan 15 abad yang lalu bahwa dunia itu tadinya sesuatu yang padu. Ya, coba kita lihat sainsnya seperti apa. Nah, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu ada sesuatu yang padu? Kita lihat ada ilmuwan-ilmuwan yang menemukan atau mereka yang menginformasikan tentang Big Bang Theory. Itu adalah Hubble, Einstein, dan Hawkins. Para ilmuwan yang menyatakan bahwa awal mula jagat raya ini berasal dari kumpulan gas dan ledakan yang dahsyat. Itu Big Bang Theory. Nah, ini teorinya. Menurut mereka, ini bukan dari Al-Quran. Menurut mereka tidak, referensinya tidak Al-Quran dan mereka tidak membaca Al-Quran. Menurut mereka, seluruh jagat raya ini terjadi disebabkan ledakan yang amat dahsyat dan menghasilkan titik-titik galaksi. Yang ledakan itu menghasilkan kekuatan bagi titik-titik galaksi itu bergerak ke seluruh penjuru jagat raya. Nih, jadi menurut mereka jagat raya itu seperti meniup balon. Ditiup balon lama-lama tambah besar balonnya. Ya, ini adalah teori expansion of the universe. Nah, teorinya begitu. Jadi kalau kita lihat bintang tadinya berkumpul di sini, lama-lama dia akan menyebar. Beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian dia akan menjauh. Jadi dipahami bahwa universe ini jagat raya ini menyebar. Bahkan tahun-tahun kemarin saya lihat di Times sudah bukan universe mereka menyebutkan, tetapi apa? Multiverse. Bayangkan. Itu yang dipahami juga oleh kita, karena kita memahami bukan satu langit tetapi ada 7 lapis langit. Mereka menyatakannya udah multiverse. Wow, mantap benar itu sainsnya. Nah, kemudian Big Bang, ledakan awal dan perjalanan titik galaksi ini seperti ini. Jadi meledak, ya, membentuk nebula meledak lagi, membentuk titik-titik galaksi seperti ini kira-kira. Nah, seperti ini. Nah, langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Kalau kita lihat, nih, nebula ledakan yang menyebabkan asal muasal galaksi. Jadi sebelum jadi galaksi, nebula dulu meledak jadi galaksi. Galaksi meledak lagi, jadi kumpulan-kumpulan bintang. Kumpulan meledak lagi, jadi bintang-bintang. Bintang-bintang meledak lagi, jadi ada matahari dan
planet-planetnya. Jadi satu bintang itu ada matahari dan planet-planetnya. Nah ini galaksi. Nah ini nebula, maaf, ini Eagle Nebula. Ini waduh terkenal sekali kalau di orang-orang astronomi. Nah proses penciptaan sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Nah jadi banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa bumi terjadi dari 6 masa. Ini dari Al-Quran. Kemudian para ilmuwan, tidak diterangkan dalam Al-Quran, tapi ini menurut para ilmuwan, bumi itu terjadi karena pertama Big Bang, nebula, pembentukan galaksi, bintang, shield, atmosfer, dan kemudian terjadilah bumi. Ini sesuai 15 abad yang lalu, tetapi Al-Quran sudah menyatakan. Nah, kalau kita lihat pusat galaksi ini masih menyala karena adanya ledakan Big Bang. Nah, jadi ini ada menyala semua. Nah, inilah yang kemudian kita pahami dengan pusat bintang, pusat planet, pusat galaksi. Nah, pada saat ini masih menyala dan menyebabkan arah gravitasi menuju pusat planet. Karena menyala, jadi menyebabkan pusat planet. Kita buka jam berapa ini? Saya ngomong-ngomong ini tiba-tiba udah buka, ya? 5:53 ya? Nah, berarti kita ada waktu ya, 5 menit lagi ya. Oke, kita lihat. Ya, ngomong-ngomong ini keasikan bukanya lewat. Nah, dan dia tidak. Dan dia Allah telah menentukan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya dan telah menentukan bagimu malam dan siang. Ini sebetulnya memperlihatkan bahwa bumi itu sebetulnya berputar, benda-benda langit berputar, dan ini yang disebut dengan tawaf semesta. Jadi semua sebetulnya bertawaf dan semua putarannya sama dengan putaran orang mengelilingi Ka'bah. Itu tawaf, dari situ semua berputar dengan putaran yang sama sampai seluruh langit berputar dengan putaran yang sama. Nah kemudian kapan? Dalam perjalanan galaksi jalan raya pada saatnya nanti seluruh bintang akan mati kehilangan cahayanya dan membeku sehingga gravitasi akan berbalik dan seluruh galaksi akan saling bertabrakan. Ini Big Crunch teori. Ini menurut Stephen Hawking, Einstein, dan Hubble. Nah, jadi jalan raya seperti ini nanti akan kembali seperti ini gambarnya. Ini Big Bang, ini Big Crunch. Menarik sekali. Tadinya arah gravitasi ke dalam, akhirnya nanti gravitasi akan keluar. Nah ini pertama awal mula kiamat adalah dengan bumi karena gaya gravitasinya berbalik, jadi memuntahkan apa yang ada di dalam bumi. Kiamat dimulai dari pusat bumi. Nah, dimuntahkan semua sesuai dengan ayat. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan dan apabila unta-unta, apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh, dan apabila bumi diratakan dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh, pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya. Dan apabila bulan telah hilang cahayanya dan matahari dan bulan dikumpulkan dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan, yaitu pada hari kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Persis seperti apa yang dinyatakan oleh para ilmuwan tersebut 15 abad yang lalu. Kira-kira seperti ini. Dari ketiadaan terjadi ledakan yang sangat dahsyat yang menimbulkan nebula meledak lagi, kemudian menimbulkan galaksi-galaksi. Ayo Mas Wani. Dari ini kemudian meledak lagi, kemudian terciptalah ini nebula meledak lagi, tercipta galaksi-galaksi, dan kita hidup di satu galaksi yang disebut dengan galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Dan galaksi ini terdapat ratusan triliun bintang di situ. Sementara kita tahu bahwa bintang-bintang itu terdiri dari planet
dan ada mataharinya. Kemudian jagat raya tertentu. Jagat raya tertentu, ya. Kalau kita lihat di sini ini ada pusat panasnya. Nah, ini pusat panasnya, ini matahari. Itu matahari kita, matahari planet bumi. Kemudian ini bulan, kemudian ini bumi yang kita tempati. Kiamat dimulai dengan kehancuran dari pusat bumi. Bagaimana bumi memuntahkan semua. Ya, karena cahayanya kemudian padam. Kita entah kapan cahaya ini padam, hanya Allah yang mengetahui kapan cahaya-cahaya ini padam. Kemudian meledaklah semua dan hancurlah semua yang ada di bumi. Kalau kita ilustrasikan seperti ini, kehancuran seperti ini saja sudah membentangkan kita. Semua benda-benda langit dikumpulkan oleh Allah. Galaksi-galaksi semuanya dikumpulkan. Benda-benda langit semua berjatuhan kembali. Dan semua yang bisa terjadi, dan ini hanya ilustrasi saja. Sebenarnya akan lebih mengerikan dari apa yang pernah terjadi. Hancur, bumi hancur, air buruk semua. Oke, ini semua kemudian menggulung terus, satu menit lagi, menggulung terus, kemudian hancurlah semuanya. Semua pada hari ini adalah hari yang sangat panik, semua berlari. Ibu berlari dengan anaknya, istri berlari dengan bapaknya, dan suaminya semua. Takut-takut yang di sebelah semua tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada pertolongan pada hari ini. Tidak ada pertolongan pada hari ini. Semua yang hidup mati hari ini. Inilah pemahaman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua habis. Satu menit mudah-mudahan langit kemudian dikumpulkan, semua dikumpulkan kembali kepada proses penciptaan awal. Berulang semua mudah-mudahan dengan Allah. Alhamdulillah, begitulah kira-kira proses kiamat, dan alhamdulillah sudah berbuka. Silakan berbuka. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.